Oke, LNG apa kabar? Luar biasa, gemilang. Ya, ya udah lagi bilang apa? Itu yang dulu. Iya. Luar biasa, gemilang. Ya udah kamu bilang. Luar biasa. Smart, sharing. Ya, Sharing. ya udah coba. LNG apa kabar? Ya, luar biasa, gemilang. Iya kan? LNG apa kabar? Luar biasa, gemilang. We are smart. Sharing. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Oke. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di LNG Academy. Kali ini kita akan belajar melanjutkan session kita. Session pertama kita ada belajar tentang broker, tugasnya broker, apa yang mungkin posisinya broker. Nah, hari ini kita mulai dari awal tentang asuransi. Ya, kita akan mulai dengan sejarahnya asuransi. Oke, nah, ada yang mengira asuransi ini industri yang baru muncul atau harus baru. Padahal tidak sebetulnya. Asuransi ini sudah ada Oke, ulang ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sejarah asuransi. Saya akan bagi dalam beberapa tulisan, mungkin ada 2, 3 atau 4 tulisan. Pertama adalah sejarah asuransi yang pertama sekali. Oke, nah mungkin untuk mengingatkan kita semua bahwa asuransi adalah kontrak yang diwakili oleh polis, di mana pemegang polis menerima perlindungan financial atau penggantian terhadap kerugian dari perusahaan asuransi. Jadi asuransi adalah perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang dibuktikan dari polis asuransi. Jadi teman-teman, yang sehari-hari yang kita proses polis asuransi itu adalah bukti perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Siapa tertanggung? Adalah klien-klien kita. Secara perusahaan asuransi ada rekan-rekan kita yang menerbitkan polis. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan sejarah asuransi. Seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa industri asuransi ini bukanlah hal yang baru yang tiba-tiba ada, karena kita mungkin sebagian, kayaknya baru pernah dengar nih bisnis asuransi, pernah sih berapa perusahaan asuransi, ternyata tidak. Jadi konsep asuransi ini sudah ada sejak 1700 atau 2000 tahun sebelum Masehi, tepatnya 1792 atau 1750, itu di Babilonia. Jadi mungkin kalau kita belajar sejarah, bahwa dunia ini sudah mengalami masa-masa sejarah, salah satunya adalah masalah Babilonia. Sebelumnya ada masa Nabi Musa, Nabi Firaun dan sebagainya. Babilonia adanya di Iran sekarang, dan peninggalannya masih ada. Jadi gambar sebelah kiri itu ada bangunannya masih ada. Ada bangunan yang hijau yang sampai sekarang ada. Nah, ini sudah ada sejak zaman Babilonia antara 1752 sebelum Masehi sampai 750 sebelum Masehi. Itu sejarah awalnya. Nanti kita bahas seperti apa. Kemudian di Eropa, di abad pertengahan juga sudah ada. Jadi abad pertengahan itu antara abad 13 sampai abad 15. Jadi antara tahun 1200 sampai 1500, 1400 Masehi zaman sekarang sudah ada. Sudah ada juga praktek-praktek tentang asuransi. Nah, yang kita kenal sekarang di zaman modern, termasuk sejarah modern, yaitu asuransi sudah ada sejak tahun 1600 Masehi. Yaitu ketika kapal-kapal dari Eropa berlayar ke negara-negara baru, tujuan baru. Ya, jadi bagi kita yang belajar, mungkin inilah zamannya. Ini zamannya pada saat di Indonesia ada VOC, di India ada IOC, VOC. Belanda masuk ke Indonesia itu kan tahun 1596. Jadi itu bersamaan dengan lahirnya lebih kurang dengan. Nah, itu terjadi karena pelaut-pelaut Eropa, pedagang-pedagang Eropa itu sudah mulai keluar dari pikirannya. Ingat dulu orang Eropa itu berpikir bahwa laut itu bundar, jadi setelah pemandangan laut itu udah akhir dunia, jadi mereka nggak berani melaut. Jadi setelah itu mereka tahu ternyata laut ini tidak seperti itu, dan mereka mulai berlayar, ya. Dan
Sejak itulah perdagangan mulai, dan sejak itu pula mereka sadar perlu asuransi. Nah, sejarah asuransi yang sekarang yang udah lebih canggih ini dimulai sejak terjadinya kebakaran besar di London yang namanya disebut The Great Fire of London, yaitu tahun 1166. Oke. Nah, ada sejarah berikutnya, tapi 4 ini titik yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya kita akan bahas. Oke. Tentang sejarah awal yang dicatat sejarah bahwa asuransi itu pernah tercatat di Babilonia di bawah Kaisar Hammurabi. Jadi Hammurabi. Jadi mungkin ada orang yang kok ya ini ada di Iran. Iran itu di Asia kalau bagiannya sekarang. Tetapi zaman dahulu kala sejarah itu mulainya dari Babilonia di Iran yang udah sekarang. Nah, di dalam undang-undangnya sudah menetapkan, sudah tertulis tentang prinsip-prinsip asuransi. Luar biasa ya, 1700 tahun sebelum Masehi, artinya kira-kira 4000 tahun yang lalu, lebih 3500 tahun yang lalu, sudah ada undang-undang dan di dalamnya sudah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi. Nah, di sini dikatakan di Undang-Undang Nomor 100 menetapkan pelunasan oleh debitur pinjaman kepada kreditur sesuai jadwal dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam ketentuan kontrak tertulis. Ya, sudah ada jatuh tempo, sudah ada kontrak tertulis. Ingat tadi kita mulai mengingatkan tentang asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan untuk kerugian finansial yang berbentuk dalam polis asuransi. Nah, polis asuransi kan selalu ada tanggal-tanggalnya, 12 bulan dari kapan sampai kapan. Nah, ternyata itu sudah ada di dalam undang-undang dari Babilonia di zaman Kaisar Hammurabi. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 102 di pasal-pasalnya, Nomor 101 dan 102 itu menetapkan bahwa agen pelayaran atau pencharter kapal hanya diharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman kepada kreditur mereka jika terjadi kerugian laba bersih atau kerugian total akibat bencana alam atau act of God. Oke. Nah, Fadli mungkin sama Nela yang terbiasa baca polis sudah ada seperti ini. Jadi walaupun persis tidak seperti jaminan sekarang, cuma di sini dikatakan kalau kapal tenggelam, terbalik, terbakar dan sebagainya, maka pinjaman yang dilakukan pengusaha kepada bank dan sebagainya tidak harus membalikan. Ya. Ini salah satu hal yang dibicarakan, yang ditentukan, diatur di dalam undang-undang di Babilonia di zaman Kaisar Hammurabi. Nah, yang ketiga, di Undang-Undang Nomor 103 menetapkan bahwa agen atau penyewa dengan paksa dibebaskan dari tanggung jawab atas seluruh pinjaman jika agen, faktor atau penyewa adalah korban pencurian selama masa jabatan pihak piagam mereka setelah pemberian surat penyertaan pencurian kepada kreditur mereka. Jadi kalau kapalnya dijarah dan mereka bisa membuktikan bahwa kapalnya dijarah, dibajak dan sebagainya, mereka nggak harus membayar ganti rugi kepada bank atau pihak peminjam. Ya. Oke, cukup jelas. Ini sejarah awalnya. Jadi di zaman Kaisar Hammurabi tahun 1792 atau kalau lebih sekarang ditambahkan 2000 berarti hampir 4000 tahun yang lalu sudah ada konsep asuransi ini, ya. Oke. Iya, kan sebelum Masehi. Makin lama makin besar. 5000 makin kesini makin kecil. Nanti titiknya di 0. 0 baru 1 Masehi. Ya. Oke. Asuransi di abad pertengahan, yaitu abad ke-12 sampai 15. Nah, ini sudah abad pertengahan ini sudah terjadi perdagangan antar negara, antar bangsa. Jadi abad pertengahan itu ditandai dengan terjadinya beberapa kota di Eropa, khususnya di Venesia, di Italia, itu jadi pusat perdagangan. Nah, Venesia itu tempat bertemunya pedagang-pedagang Eropa, pembeli dari Eropa dengan pedagang-pedagang dari Arab, dari Timur Tengah, dan pedagang dari Cina. Jadi kalau pernah mendengar ceritanya jalur sutra itu adalah jalur pengangkutan barang-barang dari daratan Asia, khususnya Cina, ke Eropa. Dan sebagian besar dijualnya di Venesia. Kemudian juga jalur perdagangan dari kita, dari Indonesia, dari Nusantara,
itu dibawa ke Eropa oleh pedagang-pedagang Arab. Jadi sebelum orang Eropa masuk di Indonesia, yang melakukan perdagangan itu adalah pedagang-pedagang Arab. Angkut barang rempah-rempah itu oleh orang Arab, barang itu dibawa ke Eropa dan dipasarkan di Indonesia. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Nah, sudah ada pedagang di sana. Nah, di sana sebagian besar pengusaha-pengusaha kapal itu dilatih menggunakan dana dari sistem iuran. Jadi para pedagang pemilik kapal itu mengumpulkan dana untuk pemilik kapal. Ya. Kemudian begitu mereka menjadi master, sudah ahli, mereka membayar iuran kepada guildnya, pada ini, dan melatih murid mereka sendiri. Jadi sudah ada konsep pengumpulan uang. Ya. Kemudian tabungan yang dikumpulkan dalam pundi-pundi besar berfungsi sebagai jenis dana dan asuransi. Jadi dana yang dikumpulkan itu di samping digunakan untuk melatih orang-orangnya juga sebagai jaminan asuransi. Kalau terjadi apa-apa, maka diambilkan dari dana yang dikumpulkan. Jika properti terbakar atau sebagian besar terbuat dari kayu pada saat itu, di abad pertengahan akan membangunnya kembali menggunakan uang dari dananya tadi. Ya. Jadi belum berupa perusahaan asuransi, tapi dana yang dikumpulkan dan pundi yang banyak tadi, kalau kapalnya tenggelam, rumahnya terbakar, diambilkan dari dana itu. Jadi sudah ada konsep pengumpulan dana untuk menolong. Nah, jika seorang master dirampok, maka tabungan akan menutup kewajiban mereka sampai uang mulai mengalir masuk lagi. Jadi tadi perampokan, uangnya hilang, dirampok, maka itu diganti. Oke. Nah, jika seorang master tiba-tiba menonaktifkan atau dibunuh, maka itu diganti. Ya. Kemudian jaring pengaman yang mendorong, jadi dananya ini juga yang dikumpulkan sebagai jaring pengaman. Jadi fungsi asuransi. Ya, terutama mungkin bisa konsep ini lebih cocok di asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa itu kan kita menabung bersama-sama menabung. Jika ada peserta atau anggotanya yang sakit yang meninggal, maka uangnya diambil dari situ. Ya. Jadi ini bentuk asuransi yang digunakan oleh pada masa itu. Jadi teman-teman, jadi di abad pertengahan ini sudah lebih maju dari yang tadi, yaitu masyarakat sudah mulai mengumpulkan dana untuk menolong sesama mereka. Oke, itu kita lanjutkan. Nah, kita sekarang melihat perkembangan asuransi berikutnya, yaitu ini sudah mengarah ke asuransi yang sekarang ini yang kita jalankan. Ini dasar-dasar asuransi yang hingga saat ini kita lakukan. Ini bermula namanya di Lloyd's of London, di London pada tahun 1600-an. Pengiriman barang antar dunia baru dan dunia lama sudah mulai berkembang. Ya. Jadi kapal-kapal dari Eropa itu sudah sampai ke Asia, sampai ke Amerika Latin, ke Amerika untuk berlayar. Mereka ke sana untuk menaklukkan dunia-dunia baru. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia melihatnya itu zamannya mulainya penjajahan, kolonialisasi. Jadi orang-orang Eropa datang ke negara kita, ke Eropa, ke Asia untuk tujuan menjajah dan untuk mengambilkan barang-barang yang berharga di negara-negara tujuannya dan dibawa kembali ke Eropa. Ya, di kita mudahnya adalah, contohnya adalah zamannya Portugis masuk ke Indonesia, membeli rempah-rempah, mengambil dari Maluku, kemudian Portugis diganti oleh Belanda, tujuan yang sama. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, karena sudah maraknya perdagangan seperti itu di Eropa, maka mereka juga sudah mulai merasakan dampak akibat risiko-risikonya. Kapalnya tenggelam, awak kapalnya meninggal, dan sebagainya. Sehingga mereka sudah mulai berpikir bagaimana caranya kita mengatasi masalah ini. Kalau kapal tenggelam, pada uangnya dipinjam lagi dan sebagainya. Nah, saat itu mereka biasanya kalau di London, para pengusaha-pengusaha ini, para pelapor ini berkumpul di kedai kopi namanya di warungnya Edward Lloyd's. Nama orang yang punya warung itu nama Lloyd's. Nah, kemudian karena semua sering berkumpul di sana dan mereka membicarakan tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini, akhirnya timbullah transaksi-transaksi penjaminan-penjaminan. Oke, ada pengusaha, oke, kalau kamu kecelakaan saya yang bayar, kalau tidak nanti kami yang beli barang dagangannya. Jadi misalnya kapal ke Indonesia, pulangnya rempah-rempahnya sebagian untuk pedagang itu, kalau enggak dia yang bayar. Ya.
Oke, sebuah kopi itu kemudian dari Lloyd's of London adalah tempat pertemuan utama bagi para pedagang, pemilik kapal dan lainnya yang mencari asuransi. Akhirnya disitulah timbul ide yang asuransi yang ada saat ini. Nah, itu mendanai pelayanan dunia baru dan didirikan. Pada tahap pertama, pedagang perusahaan akan mencari dana dari pemodal ventura saat ini. Nah, dan konsep ini sampai saat ini masih dilakukan di Lloyd's of London, dan kebetulan saya berapa tahun, 4 tahun yang lalu sudah sampai ke sana, dan caranya masih seperti itu, ya. Jadi orang-orang menjamin risiko-risiko dari berbagai dunia, dan mereka taruh uangnya sebagai penjamin. Kalau tidak terjadi kecelakaan, maka dia dapat preminya, cicilan preminya itu dipegang oleh orang itu. Oke, next, Lloyd's of London, ya. Yang sekarang ini, yang seperti ini. Mereka pada gilirannya akan membantu menemukan orang-orang yang ingin pindah menjadi penjajah. Artinya tadi pertemuan dari warung kopi Lloyd's of tadi, akhirnya mereka mempertemukan ada orang-orang yang mau pindah ke negara-negara baru, ke Amerika, dan mau dibiayai, tapi mereka harus berjanji bahwa hasil pertaniannya yang dia hasilkan dari negara tempat dia baru itu akan diberikan ke pemodalnya. Nah, sebagai gantinya para pemodal ada penjual dijamin sebagai pengembalian dari barang-barang itu tadi. Jadi apa jaminannya? Oke, Anda berangkat saya biayai ke Eropa, ke Amerika, selama perjalanan kapalnya dibiayai, tapi hasilnya nanti dibeli, diserahkan ke pemilik mereka dan sebagainya. Nah, setelah pelayaran diamankan oleh pemodal ventura, para pedagang dan pemilik kapal pergi ke Lloyd's untuk menyerahkan salinan manifest kargo kapal sehingga investor penjamin yang berkumpul di sana dapat membacanya. Jadi kalau sampai di sana hasilnya ada, maka di tempat Lloyd's tadi uang itu dibagi-bagi, jaminannya itu dikembalikan, uangnya dikembalikan. Oke, itu sejarah Lloyd's of London. Oke. Nah, itu jadi itu polisnya yang terjadi awalnya itu adalah polis marine cargo insurance. Jadi baru yang diasuransikan pada saat itu marine cargo sama asuransi kapal. Jadi asuransi kapal dan marine cargo itu asuransi yang pertama modelnya, dan beberapa kata-kata polisnya sampai saat masih ada. Jadi kalau ICC A, ICC B, nanti di polisnya itu masih ada menggunakan kata-kata yang 1900 itu, walaupun sekarang ditambah klausul-klausul. Oke, sejarah kemudian mencatat juga setelah Lloyd's berkembang menjadi pusat penjaminan, tapi saat itu masih yang dijamin adalah kapal dan kargo muatan. Nah, kemudian terjadi peristiwa besar di London, namanya The Great Fire of London. Jadi ada 13.000 bangunan di kota London itu terbakar. Maka akibat dari itu maka timbullah ide dari para underwriter, para orang tadi di Lloyd's. Oh, kalau gitu musibah itu tidak hanya terhadap kecelakaan kapal dan hilangnya muatan, tapi juga terhadap risiko yang lain, yaitu kebakaran. Jadi bagaimana kalau terjadi kebakaran seperti yang terjadi di London ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka mereka merumuskan dan membuat polis asuransi kebakaran, fire insurance, yang sekarang kita ada. Mungkin kita sekarang jarang menerbitkan fire insurance, kita mengakarnya property or risk insurance. Karena itu terjadi di fire insurance juga. Ya, silakan Fani. Inilah awalnya lahirnya asuransi kebakaran, the fire insurance. Kemudian berkembang lagi. Asuransi berikutnya yang terjadi adalah pada abad ke-16-17, ya. Nah, setelah kemakmuran bertambah, jadi teman-teman dari abad pertengahan tadi, ya, itulah kebangkitan dunia yang kita dengar di abad 12 sampai 15, yang mana awalnya perdagangan secara tradisional, pedagang antar benua tradisional, kemudian 1600 ke sini berkembang karena sudah ditemukannya kapal. Ini salah satu yang membuat perdagangan besar itu ditemunya kapal yang berlayar besar. Yang pertama tadi karena orang Eropa sudah sadar, oh ternyata laut itu tidak hanya terbatas pemandangan mereka berani berlayar. Nah,
Setelah kemakmuran mereka dapati, maka orang-orang Eropa itu di abad ke-16, abad ke-17 itu sudah memulai membuat asuransi jiwa, yaitu polis asuransi jiwa pertama yang diketahui di Inggris dikeluarkan pada tahun 1583, namun karena tidak memiliki alat untuk menilai risiko yang terlibat dalam kelompok yang menyewakan asuransinya akhirnya gagal. Jadi tahun 1583, masih 1600-an itu sudah mulai ada konsep asuransi jiwa. Ya, ingat tadi yang di abad pertengahan sudah mengumpulkan, tapi waktu itu bukan untuk asuransi jiwa, tapi untuk kena kerampokan, karena kebakaran, karena rumah yang terbakar. Nah, konsep yang sama juga di Inggris dimulai tahun 1583 untuk menjamin seseorang. Nah, tapi kondisi mulai berubah pada tahun 1693 ketika tabel kematian modern pertama kali ditemukan oleh astronom yang menggunakan nama Edmund Halley, yang paling dikenal saat ini sebagai Semama Komet Halley. Jadi sudah ada ini, tapi waktu itu orang belum punya perhitungannya, berapa harus bayar. Nah, sejak ditemukannya Edmund Halley ini, ahli matematika, dia bisa menghitung. Jadi kalau tarif sekian, ini sekian, seperti yang sekarang. Misalnya sekarang ini sudah ada tabel-tabelnya. Kalau orang muda seperti kalian premi lebih murah, lebih kecil, ya kan? Udah ada perhitungannya. Tapi kalau orang yang sudah lanjut usia seperti saya, kalau ikut asuransi, premi lebih mahal. Dan mungkin mereka tidak mau, karena mereka sudah punya tabel-tabel cara menghitung. Nah, beda kalau di asuransi umum, kita tabelnya adalah tabel yang udah OJK, atau kalau asuransi jiwa dia punya tabel sendiri, gitu sendiri. Oke, nah, ini sesi pertama. Jadi nanti akan ada beberapa sesi. Jadi ini juga dalam supaya kontennya nggak terlalu besar dan waktu tidak lama, dan ini kita buat pendek-pendek saja, 5 slide ini juga cukup lama. Oke, sebagai kesimpulan. Oke, bagi yang baru datang nanti bisa lihat videonya, slide-nya bisa. Oke, kesimpulannya bahwa asuransi bukanlah tiba-tiba, bukanlah industri baru. Istilah asuransi ini sudah lama, hampir umurnya sepanjang sejarah hubungan manusia, ya. Sejarah manusia. Yang pertama ditemukan bahwa polis asuransi itu sudah ada di zamannya Babilonia, yaitu di zamannya Kaisar Hammurabi, yaitu pada tahun 1752 sebelum Masehi. Kalau dijumlahkan sekarang tambah 2000 berarti sudah hampir 4000 tahun yang lalu, dan sudah ada rinciannya apa yang dijamin dan sebagainya. Kemudian asuransi berkembang di Eropa pada abad pertengahan, abad 13 sampai 15, yaitu mulainya pengumpulan dana untuk menolong saudara-saudara atau keluarga mereka yang kesusahan, perampokan, kebakaran dan sebagainya, kapalnya tenggelam. Nah, pada tahun 1600 mulailah lahir konsep asuransi modern yang kita jalankan hingga saat ini, yaitu ketika mulainya perdagangan antar benua, yaitu pedagang-pedagang dari Eropa pergi ke negara ketiga, ke negara lain untuk dalam tanda kutip kolonialisasi atau penjajahan. Mereka ke Afrika, ke Asia, dan ke Amerika dan sebagainya. Mereka perlu jaminan atas keselamatan kapal-kapal dan muatan-muatan dan krunya juga. Nah, asuransi berkembang. Kalau awalnya lebih banyak berfokus pada asuransi pengiriman, asuransi kargo, maka setelah terjadinya kebakaran besar di London tahun 1666, maka lahirlah asuransi kebakaran, diikuti asuransi jiwa dan lain-lainnya. Oke, ini teman-teman bagian pertama dari sejarah asuransi. Berikutnya kita akan bahas secara berikutnya bagaimana asuransi berkembang dari Eropa, mulai ke Eropa, ke Asia, dan juga ke Indonesia. Insya Allah saya akan sampaikan di sesi berikutnya. Oke, ada pertanyaan satu-satu.